Di sini kita akan menjelaskan tentang biomolekul. Itu ada asam amino dan protein yang terdiri dari dasar penggolongan, jenis-jenis molekul, dan sifat-sifat, fungsi atau kepentingan biomedis molekul tersebut, struktur protein. Yang pertama ada biomolekul asam amino, di mana pengertiannya asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino pada umumnya. Gugus amino terikat pada posisi alfa dan gugus karboksil. Asam amino dapat berperan sebagai asam dan dapat berperan sebagai basa. Untuk kesetimbangannya, contoh asam amino struktur kimianya. Penamaan asam amino didasarkan pada struktur D-glyceraldehid. Jika gugus NH3+ terletak di sebelah kanan, diberi awalan D. Jika NH3+ kiri, diberi awalan L. Semua asam amino yang ada di dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu. Penulisan asam amino, 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf, misalnya serine jadi se, glisin jadi glay. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping min R. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi 3, yaitu asam amino dengan R nonpolar, asam amino dengan R polar, asam amino dengan R polar bermuatan. Penggolongan asam amino berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama ada gugus amino dengan gugus NH2 dan COOH. Kedua ada asam amino dengan gugus min OH. Yang ketiga ada asam amino dengan rantai R mengandung min S. Yang keempat ada asam amino dengan gugus amino sekunder. Yang kelima ada asam amino dengan cincin aromatis. Yang keenam ada asam amino dengan 2 gugus COOH. Yang ketujuh ada asam amino dengan gugus amida. Dan yang terakhir ada asam amino dengan 2 gugus basa. Ini struktur kimia dari asam amino mengandung hanya gugus NH2 dan COOH. Yang ini struktur kimia dari asam amino yang mengandung gugus min OH. Selanjutnya ada struktur kimia dari asam amino dengan rantai R mengandung sulfur. Kita simak selanjutnya. Ada asam amino yang rantai R mengandung sulfur, ada asam amino dengan gugus amino sekunder siklis, dan ada asam amino yang rantai R mengandung cincin aromatis. Asam amino mengandung gugus NH2 dan 2 gugus COOH. Ada asam amino mengandung gugus amida, asam amino mengandung 2 gugus salasa. Pada asam amino yang gugus R rantai samping bermuatan menyebabkan asam amino ini pada pH 7,4 berada dalam bentuk ionik. Muatan total asam amino dalam larutan akan menentukan kelarutannya sebagai fungsi pH. pH di mana asam amino mempunyai muatan sama dengan 0 atau tidak bermuatan disebut pH isoelektrik. Pada PL kelarutan asam amino, oleh karena itu pada PL asam amino akan mengendap. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R tidak terionisasi berkisar 5,5 sampai 0,5. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R terionisasi. pH isoelektrik asam amino terdiri dari asam amino gugus terionisasi. pH isoelektrik terdiri dari asam aspartat gugusnya karboksil, pH-nya 2,9. Lalu ada asam glutamat gugus terionisasinya karboksil, pH-nya 3,08. Terus ada histidin gugus terionisasinya imidazol, pH-nya 7,64. Lalu ada sistein gugus terionisasinya ada tiol, pH-nya 0,05. Lalu ada tirosin gugus
terionisasi air fenol pH-nya 5,63. Selanjutnya ada lisin, gugus terionisasinya amino, pH-nya 9,47, dan ada arginin, gugus terionisasinya amino, pH-nya 10,76. Fungsi pH isoelektrik untuk mengkristalkan asam amino atau protein. Pengenaan isoelektrik. Dengan mengetahui titik isoelektrik dapat meramalkan proses migrasi protein dalam medan elektrikum. Dasar untuk pemisahan asam amino dengan elektroforesis. Reaksi asam amino. Reaksi dengan ninhidran dalam air akan terhidrasi membentuk ninhidrin hidrat. Ninhidrin hidrat bereaksi dengan asam amino menghasilkan anion yang berwarna ungu, aldehid, dan CO2. Lalu ada reaksi ninhidrin. Ini rumus kimianya. Lalu di bawahnya ada struktur kimia dari polimerisasi asam amino. Lalu ada ikatan peptida. Ikatan peptida itu ikatan yang menghubungkan dua asam amino melalui gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dan dari asam amino yang lain. Ikatan peptida berdasarkan konvensi ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH3+ bebas dan asam amino dengan gugus COO- bebas sebelah kanan. Molekul yang mengandung dua asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida. Molekul mengandung tiga asam amino disebut tripeptida. Ada tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya. Di samping ikatan peptida, ikatan kovalen lain antara asam amino dan peptida dan protein adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida adalah ikatan tunggal S-. Ikatan disulfida menggunakan dua zona sisteina. Senyawa peptida alam yang mengandung ikatan disulfida oksitosin, vasopresin. Oksitosin yaitu hormon yang mengatur kontraksi uterus dan laktasi untuk merangsang kelahiran bayi. Asam amino esensial dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat disintesa dalam tubuh, diperoleh dari makanan. Threonine, leucin, isoleucin, valin, lisin, metionin, fenil, alanin, triptofan, arginin, dan histidin. Asam amino non esensial dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesis sendiri melalui reaksi biokimia yang rumit. Glisin, alanin, tirosin, prolin, hidroksiprolin, sistein, serin, asam aspartat, asam glutamat. Selanjutnya ada biomolekul protein. Apa itu protein? Apa itu protein? Pada tahun 1838, kata Yunani protein menjadi proteios, berarti pertama, penting atau utama, mempunyai peranan penting pada organisme hidup, yaitu dalam struktur reproduksi dan fungsi. Makromolekul organik mempunyai susunan kompleks polimer alam dari asam-asam alfa amino. Molekul berukuran besar, BM-nya besar ribuan sampai jutaan, sehingga merupakan suatu makromolekul tersusun dari rantai asam amino, umumnya terdiri dari 20 asam amino yang berikatan secara kovalen satu dengan yang lain dan dalam variasi yang bermacam-macam membentuk suatu rantai polipeptida. Terdapatnya ikatan kimia lain strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium, pelarut organik, alkohol atau aseton, dan deterjen. Umumnya reaktif dan sangat spesifik, ditemukan pada setiap sel dalam tubuh, terlibat dalam hampir semua proses dan fungsi fisiologis tubuh. Sekuen atau urutan asam amino ditentukan oleh DNA. Struktur protein tersusun dari rantai asam amino, diklasifikasikan berdasarkan urutan asam amino pada rantainya. Peptida kurang dari 50 asam amino, dipeptida 2 asam amino, tripeptida 3 asam amino, polipeptida
lebih dari 10 asam amino, protein lebih dari 50 asam amino, umumnya 100 sampai 10.000 asam amino. Rantainya disusun oleh DNA spesifik. Asam amino terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Perbedaan struktur antara karbohidrat, lipid, dan protein. Ini struktur kimianya. Selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan bentuk, terdiri dari protein globular. Protein globular adalah protein yang bentuknya bulat atau hampir bulat karena rantai polipeptidanya melingkar. Contohnya albumin, globulin, dan beberapa protein, proteohormon, dan proteoenzim. Protein fibrosa yaitu protein yang bentuknya memanjang karena rantai polipeptidanya memanjang. Contohnya keratin, unsur-unsur bangunan rambut, tulang, kuku, dan bulu. Kolagen, penyusun tulang dan jaringan ikat, tulang rawan, dan kulit. Klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunnya terdiri dari protein sederhana yaitu hanya tersusun atas asam-asam alfa amino saja, dan karena itu pada hidrolisanya juga hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja. Contohnya albumin, globulin. Protein majemuk tersusun atas protein sederhana dan zat lain yang bukan protein, contohnya fosfoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, mukoprotein. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya terdiri dari protein enzim, protein kontraktil, protein transport, protein pengatur atau hormon, dan terakhir ada protein pertahanan atau pelindung. Dan ini contoh gambar ada manusia dan sini susunan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.